Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, YouTube itu didirikan oleh tiga, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Javed Karim. Sobat semuanya, video pertama yang diunggah ke YouTube itu berjudul Me at the Zoo, menampilkan Javed Karim di kebun binatang San Diego. Nah, video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih dapat ditonton hingga saat ini. Pertumbuhan YouTube itu sangat pesat. Pada Juli 2006 saja, itu perusahaan mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video itu diunggah setiap hari. Dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Tentu saat ini lebih dari itu, sobat semuanya. Nah, kesuksesan ini menarik perhatian Google yang akhirnya mengakuisisi YouTube pada November 2006 seharga 1,6 miliar US dollar. Nah, sejak diakuisisi tersebut, sobat semuanya, YouTube terus berkembang dengan menambahkan berbagai fitur baru, ya, seperti monetisasi untuk kreator konten, YouTube Premium, ya, untuk layanan berlangganan bebas iklan, dan juga ada YouTube TV. Nah, platform ini juga telah meluncurkan versi lokal lebih dari 100 negara dan tersedia dalam 100 bahasa. Nah, sobat semuanya, fungsi YouTube itu banyak fungsinya. Yang pertama adalah berbagi dan menonton video. Jadi fungsi paling mendasar dari YouTube itu tentu adalah memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton video. Nah, pengguna dapat membagikan berbagai jenis konten, ya, mulai dari video, musik, film pendek, tutorial, vlog, hingga siaran langsung. Ya, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, sobat semuanya, manfaat YouTube itu bisa berinteraksi sosial. YouTube juga berfungsi sebagai platform sosial di mana pengguna itu dapat berinteraksi melalui komentar, like, dislike, ya, dan berbagi video. Yang ketiga, sobat semuanya, manfaat YouTube itu bisa monetisasi konten. Jadi bagi kreator konten, YouTube itu menawarkan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan, ya, menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsorship, dan juga fitur seperti super chat dalam siaran langsung. Yang keempat, sobat semuanya, manfaat daripada YouTube itu adalah menjadi sumber daya pendidikan yang berharga dengan banyaknya konten tutorial, kuliah online, dan video edukatif lainnya. Berikutnya, yang kelima, manfaat YouTube itu adalah pemasaran dan branding. Bagi bisnis dan merek, YouTube itu berfungsi sebagai platform pemasaran yang powerful, ya. Perusahaan dapat membuat kanal resmi, mengunggah iklan video, dan berinteraksi dengan pelanggan melalui konten yang menarik dan informatif. Nah, fungsi yang keenam adalah hiburan, sobat semuanya. Sebagai platform hiburan, YouTube menawarkan berbagai konten, mulai dari musik, film, acara TV, hingga konten orisinal yang lainnya yang dibuat oleh kreator yang independen. Berikutnya adalah sebagai jurnalis warga, karena YouTube itu dapat menjadi platform penting untuk jurnalis warga, memungkinkan individu untuk membagikan berita dan peristiwa langsung dari lokasi kejadian. Berikutnya adalah arsip digital. Dengan jumlah video yang sangat besar, YouTube berfungsi sebagai arsip digital untuk berbagai jenis konten, ya, termasuk video sejarah, dokumenter, dan rekaman peristiwa penting. Nah, itu adalah beberapa fungsi daripada YouTube. Nah, oleh karena itu, sobat semuanya, kita perlu mencoba membuat konten, ya, untuk diupload di YouTube, karena itu tentu sangat banyak manfaatnya
dan juga tentu kita bisa menerima penghasilan atau pendapatan dari konten YouTube tersebut, sobat semuanya. Nah, supaya kita dapat menerima penghasilan dari YouTube, sobat semuanya, tentu kita harus memenuhi syarat monetisasi, ya. Nah, jadi kita akan memperoleh penghasilan kalau YouTube kita atau konten yang kita muat di YouTube itu sudah dimonetisasi, ya. Nah, supaya bisa dimonetisasi dan kita bisa menerima penghasilannya, sobat semuanya, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki minimal 1000 subscriber. Ini sebagai contoh, kalau kita lihat di konten saya yang saya buat sekitar 1 tahun, sobat semuanya, sejauh ini contoh yang saya miliki. Channel saya itu ditonton oleh 113.175 kali, ya. Karena sebagai pemula, bagi ini tentu adalah proses yang alhamdulillah bisa berkembang. Jadi syarat minimal untuk dimonetisasi yaitu ada 1000 subscriber. Kebetulan saya sudah subscribernya ada 2202, sobat semuanya. Nah, ini kita bisa dilihat di YouTube Studio. Jadi kalau kita membuat YouTube, kita akan memiliki YouTube Studio yang bisa kita kontrol, bisa kita lihat bagaimana perkembangan daripada YouTube kita atau konten kita. Nah, yang berikutnya, sobat semuanya, sekali lagi cuma subscribernya bisa dilihat dari YouTube Studio. Yang berikutnya adalah memiliki total minimal 4000 jam tayang atau 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam 1 tahun itu minimal ditonton 4000 jam, sobat semuanya. Nah, di dalam konten saya, kalau kita perhatikan di sini, penayangan itu ada 113.000,2 atau tepatnya 113.175 kali penayangan. Nah, waktu tonton di konten saya ini adalah 9,6 ribu. Alhamdulillah, karena ini dalam waktu 1 tahun lebih sedikit. Atau mencapai 10 juta view untuk short dalam 90 hari terakhir. Jadi kalau untuk video-video pendek yang short, yang di bawah 3 menit, itu harus ditonton minimal 10 juta view, ya. Jadi bisa 4000 jam tayang waktu tonton untuk 1 tahun untuk video yang panjang berdurasi yang di atas 3 menit, atau sekali lagi mencapai 10 juta view untuk short atau video pendek dalam 90 hari terakhir, sobat semuanya. Yang berikutnya adalah akun Google AdSense itu aktif dan terverifikasi. Jadi kalau sudah memenuhi ketentuan, sobat semuanya, akun Google AdSense itu nanti harus diaktifkan dan terverifikasi kalau sudah memenuhi ketentuan di atas. Berikutnya adalah, sobat semuanya, mematuhi kebijakan monetisasi YouTube, termasuk pedoman komunitas dan hak cipta. Jadi tidak boleh melanggar hak cipta, ya, atau pedoman komunitas menyangkut tidak boleh rasis, ya, misalnya menyangkut kekerasan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, sobat semuanya, syarat untuk bisa monetisasi itu adalah tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Ya, berikutnya tidak ada teguran, pedoman komunitas yang aktif di channel. Nah, itu sobat semuanya, di antara beberapa syarat agar kita bisa monetisasi dan menghasilkan pendapatan. Jadi kita lihat, sobat semuanya, di channel saya ini, saya bacakan, dilihat dari analisisnya, bahwa channel saya telah ditonton
111.175 kali dalam waktu 1 tahun lebih, ya. Lalu waktu tonton itu adalah 9,6 ribu sobat semuanya. Subscribe-nya 2.202, dan estimasi pendapatan yaitu 528.979 sobat semuanya. Jadi perlu diingat sobat semuanya, kalau kita membuat konten atau video, dan konten atau video kita itu belum dimonetisasi oleh YouTube, maka kita belum bisa memperoleh pendapatan. Jadi kalau kita buat konten misalnya ada 100 video itu belum dimonetisasi, maka kita belum bisa menghasilkan pendapatan dari video tersebut. Kita baru bisa mendapatkan penghasilan setelah memenuhi syarat monetisasi yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi sobat semuanya, marilah kita coba berkarya, salah satunya dengan YouTube seperti itu. Ya, dengan YouTube kita insya Allah bisa menyebarkan informasi-informasi yang positif, informasi yang bermanfaat. Kalau saya sebagai pengajar, misalnya sobat semuanya, kalau kita mengajar 5 kelas misalnya, kalau satu kelas itu 40 orang, maka dalam satu hari mungkin kita hanya bisa menyampaikan suatu informasi, pengetahuan misalnya, itu hanya kepada 200 orang. Sedangkan kalau kita upload video kita di YouTube, bisa sampai ribuan sobat semuanya. Jadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya tentu juga sobat semuanya, dengan YouTube tersebut diharapkan pun kita akan memperoleh penghasilan. Cuma sobat semuanya, kita perlu sabar dalam berusaha, ya, karena bagaimanapun semuanya itu memerlukan proses. Semoga bermanfaat sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.